menyenangkanmu. Tuhan bentuklah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku, warga GKJ Karangasem yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam acara Majelis Menyapa Ragi Roti, dan pada pagi hari ini kami akan menyampaikan renungan dengan judul Aksi Kasih yang Nyata Diberkati. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan datang di tengah-tengah kami dan berkatilah sehingga apa yang kami dengar dan kami baca dapat kami gunakan sebagai dasar untuk kehidupan kami yang akan datang. Amin. Renungan pada pagi hari ini, bacaan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 18 yang demikian sabdanya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang dimuat di 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Sedangkan ayat mas yang kami gunakan sebagai dasar untuk renungan pagi hari ini, saya ambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Saya ulangi. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya perinci menjadi 4 bagian. Yang pertama pengantar, yang kedua memahami hukum kasih, yang ketiga mengejawantahkan kasih, kemudian yang bagian yang keempat, apa buah kasih yang nyata. Bagian yang pertama pengantar. Telah kita ketahui dan kita rasakan bersama bahwa wabah virus corona
mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Virus corona tidak hanya menyebabkan saudara-saudara kita banyak yang terpapar dan meninggal dunia, tetapi berdampak juga bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, transportasi, ekonomi, bahkan bidang religi. Banyak saudara-saudara kita yang terkena PHK, sehingga keadaan ekonomi keluarga menjadi terguncang. Banyak keluarga yang menderita kekurangan dan bahkan warga gereja cukup banyak yang perlu dibantu. Maka kita sebagai orang percaya diingatkan untuk ikut berperan dalam mewujudkan kepedulian kepada sesama. Yang kedua, memahami hukum kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kebaktian minggu kita selalu diingatkan akan hukum kasih seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kehidupan orang percaya, peranan kasih seharusnya diperlihatkan kepada semua orang tanpa memandang etnis, golongan, suku, dan agama. Memang dalam berbuat kasih atau kebaikan kepada orang lain, terkadang dicurigai bahkan dianggap modus. Tetapi sebisa mungkin perbuatan kasih dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, sebab hal itu dikehendaki oleh Tuhan. Di luar sana banyak orang berbeban berat dan tak berdaya dan perlu pertolongan dan belas kasihan. Karena dampak pandemi COVID-19, maka selayaknya lah orang-orang percaya tersentuh hatinya dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Karena kehidupan kekristenan yang benar tidak bisa lepas dari tindakan kepedulian dengan sesama dan perbuatan kasih yang nyata seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 yang menyatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Bila kita selalu menunjukkan kasih dan kepedulian kepada orang di sekitar kita, khususnya kepada orang yang membutuhkan, hal tersebut membuktikan identitas kita sebagai orang percaya. Orang-orang yang kita tolong akan berkata, "Benar, dia adalah anak Tuhan." Bagian yang ketiga, mengejawantahkan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya, mengasihi tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini menunjukkan kepada kita bahwa terjadi peristiwa yang patut diacungi jempol. Mengapa? Karena terjadi kegiatan aksi kasih kelompok ibu-ibu
yang dilaksanakan dengan memberi makanan dan bingkisan bahan-bahan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kejadian yang pertama, pada hari Jumat 14 Oktober 2016 beberapa tahun yang lalu, terjadi aksi demo sebagian ormas yang menuntut agar Gubernur Ahok diproses secara hukum karena dituduh menista agama. Dalam berita dan foto yang tersebar di media sosial yang viral, diperlihatkan ada sekelompok ibu-ibu keturunan Tionghoa yang keluar dari gereja katedral. Mereka membagikan makanan kepada sebagian pendemo yang ada di sekitar mereka. Sontak, aksi ini mengundang decak kagum bagi yang melihatnya. Terlepas dari apa motif ibu-ibu tersebut melakukan hal itu, entah mau memperlihatkan dukungan mereka terhadap aksi demo atau sebatas aksi kasih atau peduli saja dengan membagi-bagikan makanan, yang pasti hal itu bukanlah hal biasa. Memang kelihatannya sederhana, hanya membagikan makanan, namun resikonya sangat besar. Mengapa? Bagaimana jika pendemo tidak mau menerima pemberian makanan dan malah memarahi mereka? Dan ternyata aksi kasih mereka disambut dengan baik. Para pendemo antusias mengambil makanan tersebut. Aksi membagi-bagikan makanan pun bisa berjalan lancar, dan disinilah letak toleransi yang luar biasa. Kejadian yang kedua, pada masa pandemi COVID-19, Majelis GKJ Karangasem mengadakan aksi sosial untuk warga jemaat yang terdampak pandemi tersebut. Dana telah dikumpulkan dari warga jemaat yang telah memberi bantuan dan kemudian diwujudkan bahan-bahan keperluan sehari-hari. Aksi dengan memberikan bingkisan berupa bahan-bahan keperluan sehari-hari bagi mereka yang perlu dibantu telah dikoordinir Ibu Tuti Richard dan Vikaris Beseba dibantu kelompok ibu-ibu yang lain. Telah terlaksana pada kesempatan minggu yang lalu, tim menyerahkan bingkisan bahan-bahan kepada warga GKJ Karangasem yang perlu dibantu. Kalau kita melihat foto-foto melalui WA Group, kita akan tersentuh apa yang telah dilakukan tim dalam menyampaikan bingkisan bahan-bahan kepada warga kita yang perlu dibantu tersebut. Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan lancar, dan itulah bentuk aksi kasih yang nyata dan perlu didukung dan diacungi jempol. Yang keempat, apa buah aksi kasih yang nyata? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bentuk aksi kasih dengan cara memberi yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari bentuk aksi kasih yang nyata yang telah diwujudkan bagi orang-orang percaya. Memang seharusnya orang Kristen selalu mengulurkan tangan bagi mereka yang perlu dibantu, dan bila ia bisa melakukannya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 disebutkan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Hal ini berarti jangan menahan diri bila kita mampu menolong. Marilah kita belajar peduli dan berbagi dengan sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Bukankah kita diselamatkan oleh kasih-Nya? Apakah Tuhan menyatakan kasih-Nya hanya kepada orang-orang tertentu saja? Tidak. Tentu kepada semua orang. Bahkan Tuhan juga menyediakan anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk semua orang. Sehingga barang siapa percaya kepadanya diselamatkan. Banyak berkat yang sudah kita terima. Sepatutnya lah kita membagikan berkat Tuhan itu kepada semua orang melalui perbuatan kasih yang nyata. Buah aksi kasih yang nyata akan mendapatkan kebahagiaan dan berdampak pada kesehatan. Mengapa? Karena hal ini adalah kehendak yang Maha Kuasa. Dan kebahagiaan terbesar bagi manusia adalah ketika ia dapat memberi dan menolong sesama dan menjalankan ibadah. Dengan memberi kepada sesama, hati, jiwa, dan pikiran kita dimurnikan. Hati yang iri ataupun dengki dapat dikikis. Maka dengan memberi, haruslah memberi dengan hati yang tulus. Memberi dengan hati yang tulus tidak mengharapkan pembalasan duniawi, tapi pembalasan yang datangnya dari Tuhan berupa berkat keselamatan. Sebab memberi dengan mengungkit-ungkit atas pemberian itu akan menghalangi dan mengurangi berkat yang akan diterima. Lagi pula, memberi dengan mengungkit-ungkit akan menjadikan beban psikologis bagi si penerima, sebab ia akan berpikir untuk dapat membalasnya. Memberi dengan hati yang tulus menjadikan kekuatan yang akan membuat kita memiliki hati yang tenang. Sebab kita merasakan hidup ini sungguh sangat berarti dan berguna bagi sesama yang mempengaruhi jiwa batin. Jiwa batin yang tenang dan seimbang merupakan cara hidup yang diharapkan. Obat mujarab dalam mengatasi stres yang membawa pada hidup yang bermakna serta sehat. Demikian renungan pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, tiada yang lain.